Kalau Anda menemukan permasalahan dalam bidang pelayanan publik, jangan ragu untuk melapor. Ayo gunakan lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Download aplikasi Lapor sekarang. Lapor juga bukan hanya saluran pengaduan, tetapi juga aspirasi, usulan, dan masukan. Ayo, biasakan lapor. Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Lapor adalah layanan digital sehingga sahabat dapat mengajukan aspirasi langsung kepada instansi pemerintah berwenang tanpa harus keluar rumah sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, aspirasi sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Aspirasi, permintaan, informasi, dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Pada situs Lapor, formulir yang perlu diisi pun sangat mudah dan terpadu. Semua aspirasi terkait dengan pandemi COVID-19 bisa diajukan secara cepat dan aman serta diselesaikan secara tuntas. Dan menggunakan aplikasi Lapor juga semudah menggunakan aplikasi seluler sehari-hari. Lapor juga telah digunakan oleh masyarakat dan berperan penting selama masa pandemi ini seperti pengadaan program bansos dan penanganan pengaduan terkait pandemi COVID-19. Saya ibu rumah tangga yang biasanya mendapatkan bantuan sosial COVID-19 berupa uang, tapi untuk beberapa waktu sempat tidak menerima. Lalu saya mengajukan aspirasi saya melalui lapor dan dalam beberapa hari saja laporan saya langsung diproses dan ditindaklanjuti oleh lapor. Kondisi saya disampaikan ke pemerintah kota tempat saya tinggal, lalu disampaikan kepada dinas sosial sehingga saya menerima bantuan lagi seperti sebelumnya. Terima kasih lapor. Saya pengguna KRL dan suatu hari saya melihat banyak penumpang yang tidak menjaga jarak selama dalam KRL. Setelah saya mengajukan aspirasi saya lewat lapor, akhirnya kondisi dalam KRL pun menjadi tertib mengikuti aturan kebiasaan baru saat ini. Terima kasih lapor. Saya seorang buruh tani yang pada saat pembagian kartu BPNT sedang berada di luar kota, sehingga saya tidak mendapatkan kartu. Saya kemudian menceritakan kondisi saya kepada lapor dan akhirnya mendapatkan solusi. Terima kasih lapor. Seperti cerita mereka, aspirasi kita semua akan membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 secara merata. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang.
kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Lapor adalah layanan digital sehingga sahabat dapat mengajukan aspirasi langsung kepada instansi pemerintah berwenang tanpa harus keluar rumah sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, aspirasi sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Aspirasi, permintaan, informasi, dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Pada situs Lapor, formulir yang perlu diisi pun sangat mudah dan terpadu. Semua aspirasi terkait dengan pandemi COVID-19 bisa diajukan secara cepat dan aman serta diselesaikan secara tuntas. Dan menggunakan aplikasi Lapor juga semudah menggunakan aplikasi seluler sehari-hari. Lapor juga telah digunakan oleh masyarakat dan berperan penting selama masa pandemi ini seperti pengadaan program bansos dan penanganan pengaduan terkait pandemi COVID-19. Saya ibu rumah tangga yang biasanya mendapatkan bantuan sosial COVID-19 berupa uang, tapi untuk beberapa waktu sempat tidak menerima. Lalu saya mengajukan aspirasi saya melalui lapor dan dalam beberapa hari saja laporan saya langsung diproses dan ditindaklanjuti oleh lapor. Kondisi saya disampaikan ke pemerintah kota tempat saya tinggal, lalu disampaikan kepada dinas sosial sehingga saya menerima bantuan lagi seperti sebelumnya. Terima kasih lapor. Saya pengguna KRL dan suatu hari saya melihat banyak penumpang yang tidak menjaga jarak selama dalam KRL. Setelah saya mengajukan aspirasi saya lewat lapor, akhirnya kondisi dalam KRL pun menjadi tertib mengikuti aturan kebiasaan baru saat ini. Terima kasih lapor. Saya seorang buruh tani yang pada saat pembagian kartu BPNT sedang berada di luar kota, sehingga saya tidak mendapatkan kartu. Saya kemudian menceritakan kondisi saya kepada lapor, dan akhirnya mendapatkan solusi. Terima kasih lapor. Seperti cerita mereka, aspirasi kita semua akan membantu percepatan penanganan pandemi COVID-19 secara merata. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Demi meningkatkan pelayanan publik, pemerintah telah meluncurkan aplikasi Lapor. Jika kamu menemukan jalan rusak, atau mengalami diskriminasi saat berobat ke rumah sakit, atau KTP-mu tidak kunjung jadi, atau anakmu mengalami bullying di sekolah, atau komplekmu listriknya mati, silakan laporkan lewat aplikasi Lapor. Saat ini, Lapor sudah ada aplikasi Android-nya. Download aplikasi Lapor di Play Store, install ke HP-mu dan daftar menggunakan email atau akun sosmedmu. Untuk melaporkan, cukup ceritakan persoalan yang kamu temui. Dianjurkan memberikan informasi sedetail mungkin. Persoalannya apa, di mana, waktunya kapan, dan seterusnya. Jangan lupa lampirkan bukti-bukti. Dalam waktu singkat, laporanmu akan sampai ke petugas untuk ditindaklanjuti ke instansi yang terkait. Kalau Anda menemukan permasalahan dalam bidang pelayanan publik, jangan ragu untuk melapor. Ayo gunakan lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Download aplikasi Lapor sekarang. Lapor juga bukan hanya saluran pengaduan, tetapi juga aspirasi, usulan, dan masukan. Ayo, biasakan lapor. Karena laporanmu adalah awal perbaikan negeri ini. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau Lapor.
yang dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program. Aspirasi, permintaan informasi dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Laporan sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan diberikan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Demi meningkatkan pelayanan publik, pemerintah telah meluncurkan aplikasi Lapor. Jika kamu menemukan jalan rusak atau mengalami diskriminasi saat berobat ke rumah sakit, atau KTP-mu tidak kunjung jadi, atau anakmu mengalami bullying di sekolah, atau komplekmu listriknya mati, silakan laporkan lewat aplikasi Lapor. Saat ini, Lapor sudah ada aplikasi Android-nya. Download aplikasi Lapor di Play Store, install ke HP-mu, dan daftar menggunakan email atau akun sosmedmu. Untuk melaporkan, cukup ceritakan persoalan yang kamu temui. Dianjurkan memberikan informasi sedetail mungkin. Persoalannya apa, di mana, waktunya kapan, dan seterusnya. Jangan lupa lampirkan bukti-bukti. Dalam waktu singkat, laporanmu akan sampai ke petugas untuk ditindaklanjuti ke instansi yang terkait. Kalau Anda menemukan permasalahan dalam bidang pelayanan publik, jangan ragu untuk melapor. Ayo gunakan Lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Download aplikasi Lapor sekarang. Lapor juga bukan hanya saluran pengaduan, tetapi juga aspirasi, usulan, dan masukan. Ayo, biasakan lapor, karena laporanmu adalah awal perbaikan negeri ini. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau Lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan.
Lapor adalah layanan digital sehingga sahabat dapat mengajukan aspirasi langsung kepada instansi pemerintah berwenang tanpa harus keluar rumah sehingga mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, aspirasi sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Aspirasi, permintaan, informasi, dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang terhormat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Yang terhormat, Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate. Yang terhormat, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko. Yang terhormat, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih. Yang kami hormati, para pimpinan tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini, kita akan melaksanakan acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Izinkan saya, Aldi Primaputra, selaku pembawa acara yang akan memandu berjalannya acara pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas kekuatan dan kesehatan untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik, marilah sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahidul Kahar. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara pada siang hari ini insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Perkenankan kami memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur setulus-tulusnya senantiasa kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah. Atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga di siang yang baik ini kami dapat berkumpul dalam acara penandatanganan nota kesepahaman SPAN lapor antara Kementerian PAN-RB dan Reformasi Birokrasi, Kemendagri, Kemenkominfo, KSP, dan ORI yang disaksikan oleh Menko Polhukam. Semoga acara ini menjadi saksi di hadapan-Mu ya Allah terhadap tekad dan komitmen kami untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, bersih, dan berwibawa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami, sinari hati, jiwa, dan pikiran kami semua. Semoga MOU yang kami lakukan saat ini dapat menjadi momentum bagi kami untuk lebih memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabas sihhah wa abwabal barakah wa abwabal jannah wa abwabal birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan penuh rasa ikhlas dari lubuk hati yang dalam, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB. Kepada Ibu Diah Natalisa, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko. Yang terhormat Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Muhammad Najih. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat pimpinan tinggi, Madya dan Pratama, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Mengawali kegiatan di siang hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya jualah kita dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan ini.
pada hari ini kita melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman SP4N Lapor. Bapak dan Ibu yang terhormat, nota kesepahaman bersama yang ditandatangani pada tahun 2016 yang lalu telah berakhir pada tahun 2021. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta perkembangan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informatika, maka perlu disusun kembali nota kesepahaman bersama yang baru dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga lain untuk pengelolaan pengaduan pelayan publik yang lebih baik. Kerjasama yang terjalin selama ini telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan. Di antaranya telah digunakannya SP4N Lapor oleh lebih dari 1,1 juta pelapor dan 46.000 lebih admin pengelola. Rata-rata laporan yang masuk ke dalam sistem per hari yaitu sebanyak 558 laporan. Sebesar 75,7% pengguna menyatakan puas dengan platform SP4N Lapor. Kenaikan jumlah instansi yang terhubung dari 41 instansi pada tahun 2016 menjadi 657 instansi pada tahun 2021 dan sudah ditetapkannya SP4N Lapor sebagai aplikasi umum berbagi pakai bidang pengelolaan pengaduan pelayan publik pada tahun 2020 serta telah disusunnya roadmap SP4N tahun 2020-2024 yang memuat sasaran dan strategi pengelolaan selama 5 tahun ke depan. Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Staf Kepresidenan, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia sebagai pihak yang akan menandatangani nota kesepahaman. Penandatanganan ini juga akan disaksikan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang kiranya dapat memberikan dorongan demi berlangsungnya sinergi SP4N Lapor. Selain itu, penandatanganan nota kesepahaman SP4N Lapor juga mengundang seluruh pengelola SP4N Lapor di seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah yang turut menyaksikan secara virtual melalui kanal YouTube. Tentunya diharapkan bahwa pengelolaan pengaduan juga dapat menjadi perhatian khusus bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, kesepakatan yang tertuang pada nota kesepahaman SP4N Lapor memberikan tugas pada setiap penanggung jawab untuk segera menindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama. Harapannya perjanjian kerjasama dapat merinci kembali peran yang sudah disepakati pada nota kesepahaman sehingga dapat dieksekusi masing-masing pihak dalam pengelolaan SP4N Lapor. Demikianlah yang dapat saya laporkan. Perbaikan pelayanan publik tentu tidak dapat tercapai tanpa komitmen dari seluruh pihak. Semoga penandatanganan nota kesepahaman SP4N Lapor dapat menjadi momentum yang baik bagi setiap pihak, termasuk setiap pengelola SP4N Lapor, agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diah atas laporannya. Bapak dan Ibu hadirin, berikutnya kita saksikan bersama penayangan video kerjasama SP4N Lapor. Selamat menyaksikan. SP4N Lapor bermula dari penandatanganan MOU pada tahun 2016 antara Kementerian Pan-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia yang bersepakat untuk memanfaatkan aplikasi lapor sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. MOU tersebut berisikan peran ketiga instansi untuk berkolaborasi dalam SP4N Lapor. Kementerian Pan-RB sebagai pembina pelayanan publik bertanggung jawab dalam pengembangan dan implementasi kebijakan serta pengelolaan harian SP4N Lapor. Kantor Staf Presiden sebagai pengendali program prioritas,
bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem SP4N Lapor, serta monitoring isu prioritas nasional. Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik bertanggung jawab dalam tindak lanjut aduan yang tidak terselesaikan dalam waktu 60 hari kerja. Sebagai bentuk pelaksanaan kolaborasi, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong optimalisasi penggunaan SP4N Lapor, di antaranya penyusunan dan penetapan kebijakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yaitu pendampingan, monitoring, dan evaluasi pengelola pengaduan pelayanan publik. Pengembangan dan peluncuran aplikasi SP4N Lapor versi 3.0 dan versi mobile. Kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Diskusi publik terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Sosialisasi dan publikasi melalui media sosial @lapor1708, kegiatan lapor Ghost to Campus, gerakan sadar lapor saat mudik, dan kegiatan Ayo Lapor pada Car Free Day di berbagai kota di Indonesia, serta berbagai program lainnya. Hingga saat ini, masyarakat semakin percaya dengan SP4N Lapor, dibuktikan dengan jumlah laporan yang semakin meningkat dan ditunjang dengan tingkat keterhubungan instansi pemerintah yang semakin baik. Hal tersebut berdampak pada kenaikan tingkat kepuasan pengguna SP4N Lapor. Secara berkala dilaksanakan survei kepuasan pengguna. Hasil survei ini mengalami peningkatan indeks kepuasan pengguna dari 72 pada tahun 2019 menjadi 75,7 pada tahun 2020. Keberadaan SP4N Lapor juga semakin diperkuat dengan ditetapkannya sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Dengan penetapan ini, seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan SP4N Lapor sebagai kanal pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang utama. Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan SP4N Lapor, telah disusun Roadmap SP4N tahun 2020-2024. Roadmap tersebut berisi sasaran dan strategi penguatan di bidang kelembagaan, komunikasi dan partisipasi publik, optimalisasi teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya manusia. Dengan berakhirnya MOU sebelumnya, akan ditandatangani MOU Sinergi SP4N Lapor tahun 2021-2026 yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keterlibatan Kementerian Dalam Negeri didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diharapkan dapat berperan dalam penguatan SP4N Lapor pada pelaksanaan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pemerintah daerah. Selanjutnya, keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk aplikasi SP4N Lapor. MOU ini diharapkan dapat menjadi semangat kolaborasi bersama untuk meningkatkan pelayanan publik melalui SP4N Lapor. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Mari kita berikan tepuk tangan untuk SP4N Lapor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian komitmen dari seluruh pihak yang akan menandatangani nota kesepahaman pada hari ini. Mengawali penyampaian komitmen dari Kementerian Pan-RB, kepada yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih untuk berkenan Bapak Menko Polhukam yang untuk ikut mendukung pengelolaan pengaduan dan menyaksikan MOU yang akan kita laksanakan. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mendagri, Bapak Kepala Staf Presiden, Bapak Kominfo, dan Bapak Ketua Ombudsman yang telah hadir untuk bersama-sama menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi SP4N Lapor. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, MOU nota kesepahaman ini telah sejalan dengan amanat Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan, inovasi, dan berorientasi pada hasil, di mana sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai satu wujud komitmen guna mendukung prinsip pemerintahan yang terbuka serta meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan prima merupakan suatu cerminan tercapainya core value ASN berakhlak sebagai fondasi budaya kerja bagi seluruh ASN untuk Indonesia. Selain itu, kerjasama dan sinergitas antar kelima instansi dan lembaga juga merupakan salah satu cerminan core value kolaboratif, di mana kita secara bersama akan mengawal visi perbaikan pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut, kami berkomitmen untuk membangun sinergi, menjaga tujuan yang ingin kita capai dalam nota kesepahaman ini. Secara khusus, dalam peran sebagai pembina pelayanan publik, kami akan mengawal hal-hal perumusan arah kebijakan SP4N Lapor, dengan mempertimbangkan masukan dari semua mitra pengelola lainnya. Semoga kolaborasi dan sinergitas ini dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga kita dapat mendukung visi Bapak Presiden Joko Widodo Indonesia Maju yang salah satunya terlihat dalam peningkatan pelayanan publik yang berkelas dunia, sebagaimana visi-misi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin terkait dengan reformasi birokrasi. Demikian komitmen yang kami sampaikan dalam sambutan singkat ini. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, penyampaian komitmen dari Kementerian Dalam Negeri. Kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Menpan RB, Bapak Menkom Info, Pak Kepala Staf Presiden, juga Ketua Ombudsman Indonesia, hadirin sekalian berbahagia. Sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, bahwa kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan penuh tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Dalam konteks arahan Bapak Presiden tersebut, pemerintah pusat maupun daerah wajib mengelola pengaduan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pengelolaan pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya. Kemendagri
menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas upaya yang telah dilakukan berbagai pihak untuk membangun SP4 Lapor, sehingga menjadi aplikasi umum nasional dalam bidang pengelolaan pengaduan. Keberadaan SP4 Lapor sebagai sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh pengelolaan pengaduan di instansi pemerintah memang sangat dibutuhkan, karena pengaduan tidak bisa dikelola secara parsial. SP4 Lapor juga dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada instansi yang memang berkompeten dan berwenang. Sinergisitas seluruh pihak menjadi kata kunci. Kolaborasi antar kementerian lembaga serta kerja bersama antar pemerintah pusat dan daerah, mulai provinsi, kabupaten, dan kota, sampai bahkan dengan desa, untuk mendukung SP4 Lapor ini. Untuk dapat membangun sinergisitas pengelolaan SP4 Lapor, Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah berkomitmen untuk melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dan juga kedua, mendorong penguatan kelembagaan pengelola pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Upaya-upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah akan terus dilakukan oleh Kemendagri. Pada kesempatan baik ini, izinkan kami juga melaporkan bahwa awal tahun 2021, kami telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota nomor 490/1921 tentang percepatan penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya surat edaran tersebut, respon dari pemerintah daerah cukup baik. Ini dapat terlihat dari peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan pemerintah daerah sampai dengan 31 Agustus 2021 menjadi 81,28%. Dari sebelumnya pada bulan Januari hanya sebesar 69,78%. Sekali lagi, Kemendagri akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan rekan-rekan di pemerintahan daerah untuk mendukung pengelolaan SP4 Lapor dengan semangat efisiensi dan efektivitas guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami juga siap untuk mengintegrasikan semua sistem yang ada di Kemendagri dalam konteks pelayanan publik dengan seluruh penetangan stakeholder pada kesepakatan hari ini. Semoga ikhtiar kita bersama melalui nota kesepakatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga semoga insya Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, penyampaian komitmen dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian. Yang terhormat Kepala Staf Presiden, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Yang terhormat Ketua Ombudsman, Bapak Muhammad Najih, para pejabat dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian PAN RB,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman, Bapak Ibu hadirin sekalian. Sejak ditetapkan pada tahun 2015 hingga melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor adalah aplikasi pengaduan layanan publik satu pintu yang terintegrasi secara nasional dan kini merupakan bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Sebagai bagian dari percepatan penerapan SPBE, Kominfo senantiasa memberikan dukungan teknis terhadap pengembangan SP4N Lapor sejak tahun 2020 dan dukungan tersebut akan terus kami lanjutkan. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang terhormat, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang ditandatangani hari ini merupakan bentuk penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah yang sebelumnya hanya melibatkan Kementerian PAN, RB, KSP, dan Ombudsman sesuai dengan MOU SP4N Lapor tahun 2016, kini juga melibatkan Kemendagri dan Kemkominfo. Penandatanganan MOU pada hari ini kemudian menegaskan kembali dukungan yang diberikan Kementerian Kominfo terhadap SP4N Lapor. Melalui MOU ini, Kominfo berkomitmen terus memberikan dukungan teknis melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi SP4N Lapor. Secara khusus perlu kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan sistem elektronik ini, tata kelola pelindungan data pribadi dan keamanan siber atas sistem ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Selain dukungan pemanfaatan teknologi informasi, Kominfo juga akan terus memperkuat komunikasi publik melalui sinergi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan SP4N Lapor sebagai aplikasi pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. Penguatan kolaborasi pada hari ini merupakan satu langkah maju menuju transformasi digital yang terus diupayakan percepatannya oleh pemerintah. SP4N Lapor yang akan terus dikembangkan merupakan upaya nyata guna meningkatkan akses dan kualitas layanan digital bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini pelaporan layanan publik berbasis elektronik. Mari kita jaga dan terus perkuat semangat kolaboratif guna meningkatkan pelaksanaan good governance yang turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat Indonesia. Bersama-sama kita menyatukan langkah dalam menciptakan lompatan-lompatan besar, kemajuan yang positif, yang inovatif, yang transformatif demi bangsa Indonesia yang semakin tangguh dan terus bertumbuh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bapak. Dilanjutkan dengan penyampaian komitmen dari Kantor Staf Presiden. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Muldoko, kami silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, Bapak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Muhammad Tito, selaku Menteri Dalam Negeri, Bapak Joni Plate, selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Bapak Muhammad Najih, selaku Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih atas acara ini. Ini acara sungguh sangat penting untuk kita selalu mengevaluasi dan mengupgrade atas pelayanan kita kepada publik. Hadirin sekalian, menurut saya persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah persoalan sumbatan komunikasi. Itu yang harus direspon dengan baik. Untuk itu menurut saya konsep yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, Pak Presiden tentang DILAN, digital dan melayani, betul-betul harus dijalankan dengan baik. Digital sudah ada SPBE, melayaninya ini harus betul-betul direspon. Nah, salah satu respon kita dalam konteks melayani adalah lahirnya SPAN ini. SPAN lapor ini ada sebuah terobosan bahwa pemerintah care atas sumbatan-sumbatan itu. Untuk itu, catatan saya adalah apakah SPAN lapor ini efektif atau tidak? Efektivitas itu bisa dilihat dari grafiknya. Kalau jumlah penduduk kita 267 juta, mestinya grafik pelaporan ini karena berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat cukup kompleks, mestinya semakin naik. Tadi saya mendengarkan dari Pak Mendagri cukup bagus dari pemerintah daerah. Tapi saya ingin, mari kita evaluasi, apakah grafiknya selalu naik atau tidak. Kalau selalu naik, berarti itu positif. Maknanya respon atas apa itu aduan masyarakat mendapatkan respon yang berkualitas tinggi. Tetapi kalau aduannya itu menurun, ini bahaya ini. Berarti satu, mungkin masyarakat belum paham tentang SPAN lapor ini. Maka upaya kita sosialisasi lebih gencar lagi. Walaupun tadi di awal sudah sosialisasinya cukup bagus. Tapi ada alasan yang kedua, bisa-bisa laporan yang disampaikan kepada kita itu tidak mendapatkan jawaban yang berkualitas. Kalau ini yang terjadi, maka kita mesti introspeksi lagi. Jadi kita berharap bahwa upaya SPAN lapor itu betul-betul satu direspon oleh publik, yang kedua direspon oleh government, mendapatkan jawaban yang berkualitas seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu pesan saya di dalam perbaikan dalam SPAN lapor ini yang komposisinya semakin banyak, mestinya semakin lebih sempurna. Berikutnya komitmen kami komitmen KSP adalah selalu melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas tindak lanjut dari pengaduan program prioritas nasional dan juga isu-isu strategis. Itu sebuah komitmen kami, dan kami semuanya berharap seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Menpan RB tadi, perlunya sinergitas. Tadi Pak Menko Info juga menekankan tentang kolaborasi. Kolaborasi dan sinergitas bukan hanya sebuah moto, tapi harus kita jalankan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan yang terakhir, penyampaian komitmen dari Ombudsman Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua Ombudsman RI, Bapak Muhammad Najih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, Bapak Jenderal Purnawirawan Polisi Profesor Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI, Muldoko, Bapak dan Ibu yang hadirin dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama terkait sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat rahmat dan anugerah-Nya. Meskipun dalam masa pandemi kita masih diberikan kemampuan untuk bertemu meskipun secara virtual dalam kegiatan yang sangat penting ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama lanjutan yang pada tahun 2016 telah dimulai, Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan seluruh kantor perwakilannya di seluruh provinsi di Indonesia menyatakan tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya mengembangkan SP4N bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kantor Staf Kepresidenan. Peran Ombudsman yang lebih real dalam pengembangan SP4N semakin nyata sebagaimana telah diatur di dalam peraturan Menpan RB nomor 46 tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa Ombudsman berfungsi sebagai pengawas pelaksana SP4N lapor dan bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan dan penyelesaian penanganan pengaduan melalui SPAN lapor, terutama dalam hal terjadi penundaan dalam penyelesaian penanganan pengaduan oleh terlapor yang melebihi batas waktu 60 hari. Yang kedua, mengelola laporan pengaduan yang didisposisikan ke Ombudsman dari sistem SPAN lapor. Dan yang ketiga, melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong perubahan sistemik berbasiskan data pengaduan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan negara dalam pelayanan publik. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, Ombudsman Republik Indonesia juga mendukung dan mendorong seluruh pemangku kepentingan SPAN lapor dan penyelenggaraan pelayanan publik untuk turut serta melakukan upaya penguatan pengelolaan pengaduan demi pencapaian target yang diharapkan dalam Roadmap SPAN 2020-2024, termasuk di dalamnya penguatan sumber daya manusia pengelola yang rencananya akan diwujudkan dalam jabatan fungsional untuk ASN tertentu, yaitu jabatan fungsional analis pengaduan. Ombudsman RI turut mendukung kebijakan ini sepenuhnya dan akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan demi tercapainya tujuan dimaksud. Dengan ditetapkannya SPAN lapor sebagai aplikasi umum dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sejak tanggal 27 Oktober 2020 dan bergabungnya Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka sebagai pemangku kepentingan utama SPAN lapor, kami optimis bahwa tujuan yang hendak dicapai sebagaimana sasaran yang ditetapkan dalam Roadmap SPAN lapor tahun 2020-2024 dapat diwujudkan. Semoga kolaborasi dan sinergi
kelima kementerian dan lembaga ini dapat berjalan dengan baik dan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Indonesia secara luas. Demikian pernyataan komitmen kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, telah kita dengar bersama komitmen dari seluruh pihak dalam kerjasama ini. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Mahfud MD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terhormat, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Kepala Staf Kepresidenan, dan Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan para hadirin. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat jua. Sehingga pada siang hari ini kita masih dikaruniai banyak kenikmatan, termasuk nikmat kesehatan, lahir dan batin, sehingga dapat berkumpul di ruang digital ini dalam keadaan sehat walafiat untuk acara penandatangan MOU SP4N Lapor, atau kalau istilah Bapak Kepala Staf Kepresiden tadi, SPAN Lapor. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan, di mana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat. Saya memberikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya yang telah mencapai kesepakatan untuk dilakukannya penandatanganan MOU SPAN Lapor pada siang hari ini, yang tadi didahului dengan pernyataan untuk berkomitmen. MOU ini memiliki nilai yang strategis karena merupakan perwujudan konkret dalam merealisasikan kebijakan Norong Door Policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Para hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 merupakan langkah awal untuk mendorong kinerja lembaga negara yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berbagai langkah, perbaikan, dan inovasi terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik semakin cepat dan efisien, yang pada akhirnya masyarakat semakin dimudahkan di dalam memperoleh hak-hak pelayanannya. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik mensyaratkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Upaya mewujudkan hal tersebut di atas antara lain dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara yang dikelola secara efektif, efisien, dan terintegrasi, yaitu melalui pelayanan aplikasi lapor pada sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N. Hadirin sekalian, penyelenggaraan SP4N atau SPAN Lapor pasca penandatanganan MOU oleh Kementerian PAN-RB
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman Republik Indonesia diharapkan dapat lebih membangun integrasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang dari daerah sampai ke pusat, sehingga pengelolaan pengaduan dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Di samping itu, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang mengacu pada roadmap yang telah ada diharapkan dapat menjadi peta jalan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kondisi awal dan kondisi yang diharapkan serta tahapan dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa melalui penandatanganan MOU SPAN Lapor ini akan semakin memperkuat keterlibatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga dapat berhasil dan sukses dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor sekaligus memberikan masukan bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik. Di samping itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam penyampaian pengaduan dapat memacu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penanganan pengaduan agar menjadi lebih efektif dan memberikan kepastian dalam penyelesaiannya. Partisipasi aktif masyarakat ini secara langsung juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya penandatanganan MOU pada hari ini sebagai wujud hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shanti, Shanti, Shanti Om. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI tentang sinergi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional menggunakan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Penandatanganan nota kesepahaman ini akan dilakukan secara virtual dan dilakukan secara bersamaan serta disaksikan oleh Menko Polhukam. Dalam hitungan ketiga, Bapak Menteri, Bapak Kepala, dan Bapak Ketua dapat menandatangani nota kesepahaman. Baik, Bapak Ibu hadirin, akan saya mulai dengan hitung mundur. 3, 2, 1. Mari kita simak bersama penandatanganan nota kesepahaman ini. Berilah tepuk tangan yang meriah atas ditandatangani nota kesepahaman ini. Semoga kerjasama di bidang penyelenggaraan, pengelolaan pengaduan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik selama 5 tahun ke depan. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya sesi foto bersama yang akan dilakukan sebanyak 2 sesi. Sesi foto pertama untuk Menteri dan Kepala Lembaga, dan sesi foto kedua untuk Menteri dan Kepala Lembaga beserta peserta yang hadir secara virtual. Diharapkan peserta yang hadir secara virtual untuk dapat menyalakan video dan mengambil posisi. Baiklah, sesi foto pertama. Kepada Bapak Menteri, Bapak Kepala, dan Bapak Ketua, dimohon berdiri di tempat masing-masing dengan menunjukkan nota kesepahaman yang telah ditandatangani dan dibuka secara penuh. Baik. 3, 2, 1. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Kepala, Bapak Ketua untuk dapat tetap berdiri dan menaruh nota kesepahaman. Selanjutnya, sesi foto kedua dengan para peserta yang berada di Zoom dengan menyalakan video. Foto bersama sesi kedua ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk halaman pertama, 1, 2,
3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Dan halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Demikian rangkaian penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI.